Shalom. 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 Haleluya. Saya percaya kita ada di tempat ini saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih. Dikuduskanlah nama-Mu, dimuliakanlah Engkau ya Tuhan, sebab kasih-Mu besar, sebab hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Biar saat ini Tuhan Yesus, kami yang datang beribadah, kami mau persembahkan pujian kami, ucapan syukur kami yang terbaik kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, kami ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Kami ada saat ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami ini kami persembahkan kepada Tuhan, sebab Engkaulah pusat Tuhan Yesus. Engkaulah pusat penyembahan kami. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Hanya Engkau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, Kau yang layak hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Dimuliakanlah Engkau Tuhan dengan pujian Terima penyembahan. kasih. Engkau Haleluya. bersyukur Tuhan. Kami agungkan Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik, Yesus. Kau sungguh baik. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pujilah nama-Mu Tuhan. Setiap hari kami melihat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai kami Tuhan. Yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun musim hidup kami Tuhan Yesus, apapun yang kami alami, Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih.
sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kasih Tuhan. Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Haleluya, haleluya. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami datang di bait kudus-Mu bersama-sama dengan umat-Mu Bapa, bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih semua atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami di sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih atas semua karya-karya-Mu yang begitu nyata di dalam kehidupan kami Bapa, sehingga kami boleh ada pada pagi hari ini. Itu semua atas kemurahan dan kasih anugerah-Mu yang Kau berikan di setiap hidup kami Bapa. Kau berikan baru setiap hari Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami Bapa. Kami percaya Engkau mengurapi setiap apa yang kami doakan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, Kau berkati bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kau berkati pemimpin bangsa ini Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kau berkati mereka semua dengan hati yang tunduk dan takut akan Kau Bapa, agar apa yang mereka kerjakan Tuhan dalam membangun bangsa ini dan membawa bangsa ini Tuhan, semakin hari semakin menjadi lebih baik lagi Tuhan, dan menjadi bangsa yang takut akan Kau Bapa. Kau berkati setiap visi dan misinya Tuhan, untuk membawa bangsa ini sebagai bangsa percontohan Tuhan, sebagai bangsa-bangsa lain, agar apa yang mereka lihat semua Tuhan, di bangsa ini Tuhan, mereka boleh nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu atas bangsa ini Bapa. Terima kasih, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah rencana dan kehendak-Mu saja yang jadi untuk bangsa ini Bapa. Bapa, kami juga membawa gereja-gereja-Mu pada hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berkati gereja-gereja-Mu Tuhan. Kau berkati seluruh hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang melayani pada hari ini Tuhan. Biarlah mereka mengalami sukacita yang besar Bapa. Mereka boleh mengalami kasih dan anugerah-Mu Tuhan di sepanjang hari ini Bapa. Dan mereka boleh menerima berkat-Mu yang melimpah Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah mereka semua Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami di tempat ini Bapa. Kau berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada hari ini Tuhan. Kau berkati mereka dengan kepintaran, kepandaian, dan sukacita Tuhan, agar apa yang mereka persembahkan, pujian pada hari ini Tuhan, mereka boleh membawa hati kami semua Tuhan, penuh dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau berkati segala apa yang digunakan Tuhan dalam alat-alat musik juga Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertainya semua Tuhan, sehingga ibadah kami pada hari ini boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Bapa, Ibu Jenny Setiawan Tuhan. Kiranya Kau berkati pelayanannya Bapa, Kau berkati seluruh setiap pimpinannya Tuhan dalam membawa umat-Mu di tempat ini Bapa, sehingga kami semua Tuhan boleh menerima kasih dan anugerah-Mu Bapa. Kami boleh dimenangkan oleh-Mu Tuhan. Kau berkati juga visi dan misinya Bapa, dalam membawa 1000 jiwa di tempat ini Tuhan. Kami percaya Bapa, biarlah semua itu terjadi sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang terus menyertainya dimanapun hamba-Mu berada. Terima kasih Bapa, kami tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu Bapa. Bapa, kalau sebentar juga kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu menjadi rema di dalam hati kami Tuhan. Firman-Mu boleh terus mengubahkan hati dan pikiran kami Bapa, sehingga kami boleh menjadi orang Kristen yang bijaksana Bapa. Kau berkati semua firman yang disampaikan oleh hamba-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini Bapa. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami bisa mencerna dengan baik firman-Mu Tuhan, dan kami bisa menerima firman-Mu dengan penuh sukacita Bapa. Terima kasih atas semua kasih anugerah-Mu yang Kau berikan pada hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau mengurapi kami semua
dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat persembahan kita. Bapa, kini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan ke dalam mezbah-Mu Tuhan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Biarlah persembahan yang diberikan oleh umat-Mu di tempat ini pada hari ini Tuhan, boleh menjadi satu dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya kita yang datang dengan ucapan syukur ke tempat ini, ucapan syukur itu akan terlihat dari sukacita kita. Coba lihat kanan kirinya, sukacita enggak? Senyum. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu kami datang Tuhan dengan ucapan syukur. Haleluya. Mari kita sama-sama kasih persembahan kita. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Di hadapan kemegahan, sama-sama kita bangkit berdiri. Ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik, di dalam hidupku. Sama-sama angkat tangannya ya. Engkau baik, teramat baik. 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 Engkau baik. Sekali lagi teramat baik. Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sungguh baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Allah kita baik. Dia sanggup melakukan segala perkara bagi kita semua. Amin.
sama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah Sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Pernah dilihat mata yang tak pernah Didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam semua disediakannya. semua disediakannya Bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sebab Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Yes. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita akan melihat warta sepekan. Haleluya. Oke. Sebentar ya. Haleluya. Oke, kita akan siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan karena mungkin ada kesalahan teknis ya. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa-Mu tak pernah berubah dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu terus ajar kami Tuhan Yesus. Terus ajar kami untuk mengerti segala rencana-Mu di dalam hidup kami. Ajar kami untuk terus berserah kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Haleluya. Silakan engkau berkarya seturut dan sesuai kehendak-Mu dalam hidup kami secara pribadi lepas pribadi. Karena Engkaulah penjunan kami.
Engkau yang mengerti dan mengenal setiap pribadi saat ini. Engkau tahu apa yang kami sedang gumuli saat ini. Dan biar kiranya jadilah jawaban bagi setiap kami ya Tuhan. Bersabdalah, biar firman-Mu itu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan suluh pada jalan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, Engkau kuasai ruangan ini, kuasai setiap hati kami. Kami tolak kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat keluar dari tempat ini. Di dalam nama Yesus, yang kami undang hanya Roh Kudus yang berkarya di tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang siap menerima firman mari kita katakan amin. Shalom semuanya. Luar biasa. Puji Tuhan, saya senang melihat kita semua ada di dalam keadaan sehat. Kita berdoa buat adik kita Andrea yang masih dirawat di rumah sakit, agar kiranya Tuhan juga yang akan segera memulihkan dan menyembuhkan dia. Puji Tuhan. Baik, hari ini saya akan membawakan satu tema, yakni membangun kembali. Membangun kembali atau restorasi. Menurut saudara-saudara lebih mudah kita membangun dari awal atau membangun kembali? Dari awal ya. Lebih banyak bilang dari awal. Ya. Walaupun membangun kembali ada enaknya, yaitu karena kita sudah punya pengalaman. Tetapi ada memang gak enaknya, yaitu apa? Ada trauma-trauma yang ditinggalkan. Ya, jadi memang kalau bangun rumah juga gitu ya. Bangun rumah kalau yang udah ada bongkar bangun lagi lebih sulit ya daripada kita bangun dari awal. Nah, hari ini kita mau belajar tentang membangun kembali. Saya bacakan di dalam Mazmur 80 ayat yang keempat. Mazmur 80 ayat yang keempat. Mungkin dari tim ya, terima kasih Riki. Ayat yang keempat kita akan melihat ini, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Saudara, ayat yang sama diulang di ayat yang ke-8. Mari kita baca di ayat yang ke-8. Ya, 1, 2, 3. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Bapak Ibu Saudara, di tahun 587 sebelum Masehi, Nebukadnezar Raja Babel menyerang Yehuda dan merobohkan tembok-tembok Yerusalem dan merampas benda-benda suci yang ada di Bait Allah. Para pemuka-pemuka dan orang-orang ahli itu dibawa sebagai tawanan ke Babel. Hanya segelintir masyarakat yang tidak punya keahlian apa-apa. Masyarakat kecil yang ditinggalkan di Yehuda. Nah saudara, jauh sebelumnya para nabi-nabi sudah menubuatkan ini. Karena apa saudara? Karena orang Israel itu berubah setia kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan membiarkan mereka. Tuhan lepas tangan. Supaya mereka tahu bahwa kemenangan yang selama ini mereka peroleh itu karena tangan Tuhan. Sebab itu ketika Tuhan lepas tangan, maka mereka mengalami kekalahan demi kekalahan. Sekitar 150 tahun sebelumnya, Nabi Yesaya juga telah menubuatkan hal ini. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai yang kedua,
Kalau kita rajin membaca renungan harian, maka kita sudah membacanya ini. Ya, di ayat 1 sampai 2 dikatakan, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Bapak Ibu Saudara, penderitaan mereka sebagai tawanan dan juga kerinduan mereka untuk kembali ke tanah air, ke negeri mereka sendiri, akhirnya didengar oleh Tuhan. Dan seperti nubuat Nabi Yeremia, bahwa mereka ditawan selama 70 tahun di Babel. Itu menjadi kenyataan. Karena setelah 70 tahun, ketika Raja Koreshi memerintah, dia adalah Raja Persia yang mengalahkan Babel. Babel yang begitu perkasa, yang begitu kuat, kalah oleh Kores, kalah oleh Persia. Dan ketika Persia menguasai Babel, maka Kores mengumumkan suatu maklumat. Dikatakan mereka yang asalnya dari mana kembali pulang ke tempatnya. Orang Israel disuruh balik pulang. Bangun kembali negerimu. Bangun kembali rumah ibadah yang engkau sudah bangun. Yang sudah dihancurkan oleh Babel. Bangun kembali. Saudara, perkakas-perkakas yang dibawa oleh Nebukadnezar dari bait Allah dikembalikan. Itu ketika zaman Raja Koreshi. Nah, akhirnya di bawah pimpinan Ezra, di bawah pimpinan Zerubabel, di bawah pimpinan Nehemia, maka mereka kembali pulang ke Yerusalem, membangun kembali bait Allah, membangun kembali tembok-tembok Yerusalem yang telah runtuh. Bapak Ibu Saudara, setiap kita mungkin pernah atau mungkin sedang mengalami kejatuhan, kegagalan, ataupun kemunduran. Baik dari segi ekonomi, baik itu dalam keluarga. Saudara merasa saudara gagal membangun keluarga. Baik itu dari segi usaha ataupun pelayanan. Nah, mungkin engkau telah sadar akan kesalahan saudara selama ini. Saya sudah gagal. Saya sekarang sedang dalam kondisi mundur. Saya sedang mengalami masalah. Saya sedang runtuh. Keluarga saya runtuh, ekonomi saya runtuh, usaha saya runtuh, pelayanan saya runtuh. Dan saudara merasakan, saya mau kembali. Saya mau bangun kembali. Nah, saudara, kalau saudara sedang mengalami hal itu, firman Tuhan ini adalah bagi saudara. Saudara siap untuk menerima firman Tuhan? Amin. Nah, saudara, membangun kembali itu tidak mudah, saudara. Pasti ada pergumulannya. Tadi begitu saya tanya, lebih mudah bangun dari awal atau bangun kembali? Saudara bilang lebih mudah bangun dari awal. Ada banyak pergumulan ketika kita ingin membangun kembali, saudara. Nah, kita mau belajar hari ini dari bagaimana mereka membangun kembali apa yang sudah diruntuhkan oleh musuh. Kita baca di dalam Nehemia pasal yang keempat. Mari kita baca
Nehemia pasal yang keempat. Kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga lebih dahulu ya. 1 sampai 3. Nanti kita bertahap membacanya. Kita baca Nehemia 4 ayat 1 sampai 3. Ya. Nah, saudara akan baca di ayat yang ketiga. Saya baca ayat 1 dan ayat 2. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Silakan. Nah, saudara, mari kita lihat. Ini adalah yang dihadapi oleh Nehemia ketika ia mau membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah rusak dan runtuh. Ketika dia ingin membangun kembali, maka kita melihat bahwa orang-orang yang ada di sekitar mereka itu, yang sudah ada di situ dari sebelumnya, itu pada datang, saudara. Bukan datang mau bantu, bukan. Tapi mereka datang untuk menghalangi dan mematahkan semangat mereka untuk melanjutkan pekerjaan yang telah Allah suruh untuk mereka kerjakan. Ini kondisi yang dihadapi. Jadi kalau saudara ingin membangun kembali, perhatikan. Tidak semudah apa yang kau pikirkan. Bukan berarti tidak bisa. Tapi kita harus sadar bahwa kita akan menghadapi banyak tantangan di depan kita. Nah, bagaimana kita bisa tetap kuat ketika kita menghadapi tantangan di dalam kita membangun kembali, di dalam kita merestorasi. Nah, saya harap saudara bisa mencatatnya. Yang pertama, saudara, kita harus mengenali, karena saya nggak sempat bikin PowerPoint, jadi saudara bisa catat saja. Kita harus mengenali apa yang menyebabkan atau sumber dari keputusasaan, patah semangat. Penyebabnya apa itu saja ya? Apa saja penyebabnya dari sumber-sumber dari patah semangat. Nah, kita harus tahu dari bacaan yang kita sudah baca. Yang pertama, saudara, yang pertama ini penting kita tahu, yaitu omongan sampah. Katakan bersama, omongan sampah. Omongan sampah adalah omongan-omongan yang melemahkan semangat. Ada banyak gak seperti ini, saudara? Banyak. Banyak orang bicara bukannya memberikan dorongan, tapi melemahkan semangat kita. Omongan sampah adalah omongan-omongan yang mengecilkan kemampuan kita. Menyepelekan kita. Yang mengatakan percuma deh, engkau tidak mampu deh, engkau tidak layak deh, dan lain-lain. Sanbalat melontarkan kata-kata sampah kepada umat yang sedang membangun dan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Bagaimana kita mengenali omongan sampah ini, saudara? Bagaimana kita bisa mengenali bahwa ini adalah omongan sampah? Perhatikan, saudara. Yang pertama, mereka biasanya nih omongan sampah ini akan meremehkan kualitasmu.
meremehkan kualitasmu. Tadi Sanbalat berkata, apa gerangan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang lemah ini? Dia mengecilkan kualitas saudara. Kualitas kita itu dianggap remeh. Ini membuat orang biasanya jadi down, patah semangat, jadi putus asa. Mereka melemah, meremehkan kualitasmu. Lalu yang selanjutnya, mereka akan mengecilkan ambisimu. Ya saudara, mungkin begitu semangat, saya ingin membangun kembali. Saya ingin bangun kembali pelayanan saya ingin bangun kembali usaha saya ingin bangun kembali keluarga saya. Saudara memiliki semangat, ambisi untuk itu. Tetapi mereka akan mengecilkan ambisimu. Seperti apa yang dikatakan Sanbalat, dikatakan, apakah mereka memperkokoh sesuatu? Lalu selanjutnya saudara, mereka akan menurunkan optimismu. Saudara sudah punya pikiran yang positif, optimis, ya, bahwa saudara pasti bisa. Tetapi mereka menurunkan optimismu. Sanbalat berkata, apakah mereka hendak membawa persembahan? Ini kalimat-kalimat ngenyek, saudara tahu ngenyek, ya, penghinaan, ya, jadi menyepelekan. Lalu mereka akan meruntuhkan antusiasmu. Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Ini membuat orang-orang yang bekerja menjadi akhirnya lemah semangat. Antusias yang sedang begitu melanda mereka. Bangun kembali, yes, kita bangun kembali tembok Yerusalem. Tapi mendengar ucapan-ucapan, apakah mereka bisa selesai dalam sehari? Ya gak mungkin dah, mereka orang-orang lemah. Dan mereka akan menurunkan percaya dirimu. Dikatakan, apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Nah saudara, kalau saudara mau dipengaruhi oleh omongan-omongan sampah, percayalah, engkau tidak akan maju. Engkau akan patah semangat, engkau akan, ya sudahlah kalau begitu, ya aku gak jadi dah. Tadinya sih rencanaku kepengen begini, kepengen bangun kembali. Tapi ketika saudara mendengar ini dan saudara terpengaruh, maka saudara tidak akan maju. Jadi untuk kita bisa mengenali penyebab yang menyebabkan kita bisa patah semangat, mari kita tidak tergoda dengan omongan-omongan sampah. Saudara bisa katakan, itu sampah. Saya tidak mau bergantung kepada sampah-sampah itu. Tapi saya mau bergantung kepada firman Tuhan yang mengatakan, jangan takut, jangan khawatir. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku. Karena aku yang akan memberikan kamu kelegaan. Aku akan menyertai kamu selama-lamanya. Lalu yang kedua saudara, sumber dari patah semangat adalah ancaman. Ancaman saudara. Kita baca dalam ayat 7 dan ayat 8. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Ammon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Saudara, Nehemia menemui ancaman. Dikatakan mereka mulai sepakat. Mau apa? Mau menghalangi. Mau apa? Mau
merusak, mau apa, mau mendemo, mau apa, mau protes, mau apa, mau mengadakan kekacauan. Dan ini adalah ancaman. Mungkin saudara mengalami ancaman secara fisik atau non fisik. Nah, ketika kita dipengaruhi oleh ancaman, maka kita tidak bisa berjalan. Kita akan terhenti. Kita akan takut. Hati kita akan kecil. Karena kita melihat ternyata ada banyak ancaman. Nah saudara, yang ketiga saudara, apa sumber dari keputusasaan? Stres atau burnout. Stres. Di ayat 10 sampai 12 dikatakan, berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Saudara, kadangkala kesibukan menyebabkan kita itu burn out. Ada banyak juga hamba-hamba Tuhan yang mengalami burn out. Pelayan-pelayan Tuhan mengalami burn out. Stres karena pekerjaan yang tidak pernah selesai. Karena pekerjaan yang belum menghasilkan. Kita bisa stres. Nah, orang Kristen bisa mengalami stres atau burnout jika mengizinkan kelemahan seperti kelelahan, frustasi, ketakutan menguasai kita. Terkadang saya juga suka berpikir seperti itu, saudara. Kalau saya melihat, jemaat-jemaat ini kalau dibesuk, divisitasi, bukannya datang, malah nggak datang. Jadi stres juga. Udah di tiap kali kita khotbahkan, tapi kok kelihatannya kok nggak pernah berubah ya. Tiap kali kita sudah, ayo baca Alkitab sampai diadakan ida intim dengan Allah melalui YouTube. Tapi juga kok jemaat kok tidak antusias mengikutinya. Ini menyebabkan suka jadi burn out, stres. Apalagi Tuhan, apalagi yang bisa dilakukan. Kita sudah galakan ayo komsel. Tapi komsel juga jalannya juga terseok-seok. Stres loh saudara. Jadi hamba Tuhan itu pusing juga. Ya, pusing juga. Nah, kita bisa mengalami itu kalau kita mengizinkan stres itu menguasai kita. Kalau kita mengizinkan kekhawatiran itu menguasai kita. Saya mau katakan khawatir itu selalu ada. Ketakutan itu selalu ada. Kelelahan itu selalu ada, saudara. Frustasi itu selalu ada. Tapi adalah yang kuncinya yang penting, apakah itu menguasai kita atau enggak. Boleh saja itu ada. Tetapi yang penting kita jaga hati kita untuk tidak dikuasai oleh itu semua. Sebab kita gak bisa menghindari, itu sesuatu yang kita gak bisa kontrol. Kalau saja kita bisa kontrol semuanya, ya gak ada masalah.
Tetapi tidak semuanya bisa kita kontrol. Lebih banyak yang tidak bisa kita kontrol daripada yang bisa kita kontrol. Nah, kalau yang tidak bisa kita kontrol itu menjadi mempengaruhi kita dan menguasai kita, ya kita menjadi stres. Dan akhirnya kalau orang stres itu tidak bisa maksimal. Satu kali dia menjadi depresi, saudara. Dan tidak bisa maju. Jadi ini adalah penyebab keputusasaan. Yaitu omongan sampah, ancaman, stres. Nah, sekarang kita mau lihat, kita harus mengenali, kalau tadi penyebab keputusasaan, sekarang kita harus mengenali respons kita apa terhadap keputusasaan, patah semangat ini. Apa yang harusnya kita merespons? Nah, kita mau belajar dari Nehemia, saudara. Bagaimana sikapnya, bagaimana responsnya terhadap tantangan-tantangan yang bisa membuatnya patah semangat ini. Yang pertama kita baca di dalam ayat yang keempat dan kelima. Yuk, tolong ditampilkan. Kita baca dari ayat yang keempat dan kelima. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri. Dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Ayat 5. Jangan kau tutupi kesalahan mereka. Dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu. Karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Ayat 9. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Jadi hal yang pertama, respons yang harus kita miliki adalah berdoa. Katakan berdoa. Nah, itu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Doa itu adalah pintu membuka berkat Tuhan, membuka mujizat Tuhan, membuka kuasa Tuhan. Doa. Jadi saudara yang malas berdoa, mulai sekarang rajinlah berdoa. Ya, keluarga-keluarga, ini keluarga baru ya, Pak Ramoti, Bu Titin, adakan doa setiap hari di rumah. Ya, bikin mezbah keluarga. Saudara-saudara yang lain, ayo bikin mezbah keluarga. Itu jangan dianggap sepele. Itu luar biasa. Doa bersama. Doa bersama. Ada banyak mujizat yang akan dinyatakan ketika kita berdoa. Sampai ada lagunya itu yang dinyanyikan oleh siapa itu? Nikita atau Angel? Doa mengubah segala. Ada Regina juga memang menyanyikan lagu itu. Ya, tapi awalnya siapa saya kurang mengikuti. Ya. Doa mengubah segala sesuatu, termasuk hatimu, termasuk pola pikirmu. Doa mengubah. Ada banyak orang berpikir, doa, nanti doa mengubahkan hati Tuhan. Hati Tuhan itu tidak berubah, saudara. Yang berubah hati kita. Yang tadinya tidak sejalan dengan Tuhan, dengan doa, hati kita itu mulai mengikuti alurnya Tuhan. Ketika alur kita sama dengan alur Tuhan, di situ mujizat terjadi. Jadi jangan salah ngerti, doa tidak mengubah hati Tuhan. Tuhan itu tetap sama, dahulu, sekarang, dan selamanya. Dan hatinya tidak pernah merancangkan yang jahat.
Itu yang perlu kita mengerti, pahami. Hati Tuhan itu tidak pernah merancangkan yang jahat. Cuma kita berpikir, Tuhan itu kurang adil. Kenapa dia kok dikasih, saya kok tidak? Kan kadang-kadang kita suka berpikirnya kayak begitu. Sama kayak anak kecil kan belum mengerti tuh. Anak kecil kalau kita nggak kasih dia melakukan sesuatu atau minta sesuatu kita tidak penuhi, maka yang keluar dari mulutnya adalah mama jahat. Kan seperti itu. Karena dia punya pola pikirnya itu belum sama dengan pola pikir mamanya atau orang tuanya. Nah, seringkali kita juga gitu. Karena kita tidak mengerti pola pikir Tuhan, kita bilang Tuhan itu enggak adil. Kok Tuhan tega? Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau kita suka berdoa, maka kita diubahkan hati kita. Amin. Hati kita jadi tahu kehendak Tuhan. Begitu kita sama nih channelnya, frekuensinya sama dengan Tuhan, di situ baru terjadi mujizat. Di situ terjadi pertolongan Tuhan yang luar biasa. Harus samakan dulu makanya frekuensi kita, dan itu kita bisa dapatkan lewat doa. Ya, kalau kita frekuensinya, kalau kita radio kan begitu ya. HT ya, HT. Tahu HT ya? Kalau sana frekuensinya berapa, kita frekuensinya lain nggak dapat, nggak nyambung. Halo juga nggak nyambung ya, benar ya Pak Hendrik? Mesti sama frekuensinya berapa? Yuk kita cari frekuensinya sama. Begitu sama frekuensinya, nyambung baru tuh. Baru nyambung, enak udah kalau nyambung. Suruh belok ya sini ya, belok. Sini ada ini, kita berhenti ya, berhenti. Kan enak kayak gitu ya, nggak ada salah paham. Begitu. Doa. Yang kedua saudara, bagaimana respons kita dalam menghadapi tantangan itu yang membuat kita patah semangat? Di ayat yang ke-6, yuk kita baca ayat 6 dan ayat 15. 1, 2, 3. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ayat 15. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok, masing-masing ke pekerjaannya. Jadi kalau pertama tadi berdoa, maka yang kedua adalah bertekun. Coba katakan sama-sama. Bertekun. Jadi doa saja itu sudah bagus. Tetapi untuk saudara bisa terus, saudara harus bertekun. Bertekun itu artinya apa saudara? Terus menerus melakukan. Nah itu tekun. Sampai kita mendapatkannya, terus menerus kayak petani gitu ya, nyangkul terus, bajak terus sampai tanahnya gembur. Tekun itu penting kita miliki saudara. Nah, banyak orang mulai semangat, begitu mulai berapi-api, tetapi di tengah jalan ketika menghadapi tantangan, menghadapi masalah, loyo. Saudara tidak akan sampai ke tujuan. Saudara perlu bertekun. Ada banyak orang kurang pandai, tetapi karena ketekunan maka dia bisa berhasil. Ada banyak orang pandai tapi tidak tekun. Akhirnya itu seperti apa saudara? Seperti mercon, saudara tahu, kembang api yang awalnya tapi sebentar. Tekun itu seperti lilin
yang terus menyala, terus tidak pernah mati sampai habis. Itu tekun. Tuhan tidak butuh yang kembang api, saudara. Tuhan perlu yang tekun. Barang siapa bertekun sampai akhir, dia akan selamat. Tekun, saudara. Itu rahasia kalau kita mau bisa berhasil membangun kembali. Dalam keluarga, saudara. Kalau saudara tidak tekun, saudara akan cerai di tengah jalan. Karena tidak ada keluarga yang mulus. Enggak ada keluarga yang tidak pernah cekcok. Ada di sini yang sudah berkeluarga yang tidak pernah cekcok. Saya akan tanda tanya besar. Jangan-jangan saudara tidak pernah bicara satu sama lain. Yang gak pernah cekcok, kalau gak pernah bicara. Diem-dieman terus, ya udah gak pernah cekcok. Tapi itu bukan yang baik. Jadi pasti setiap keluarga banyak mengalami tantangan, pelayanan banyak mengalami tantangan, pekerjaan banyak mengalami tantangan. Sebab itu kita perlu tekun. Yang berkeluarga, begitu ada tantangan, pokoknya bilang, walau bagaimanapun, ini adalah keluargaku. Yang aku harus pertahankan. Nah ini saudara. Walau bagaimana, ini adalah hidupku yang harus aku perjuangkan sampai akhir. Walau bagaimanapun, ini adalah pekerjaan Tuhan yang aku harus lakukan dan tuntaskan sampai akhir. Ini yang namanya tekun, saudara. Tekun, ya. Jangan gampang menyerah, jangan gampang mewek. Mewek itu apa? Nangis, cengeng, ya. Cengeng, tanter cengeng. Nangis boleh, tapi bukan karena nangis engkau jadi patah semangat. Ya. Tuh. Perasaanmu mungkin boleh tergesek, mungkin bisa. Tetapi hatimu tetap kuat. Perasaan sama hati itu berbeda ya saudara. Perasaan tuh emosi, boleh aja itu tergesek. Saudara boleh aja nangis, gak apa-apa. Tetapi hatimu tetap kuat, karena engkau tetap tekun. Nah itu saudara. Ya, itu jadi yang kedua. Yang pertama apa tadi? Berdoa. Yang kedua? Ya, yang ketiga, buat rencana. Nah, kita baca di ayat 13. 13. Yuk kita mari baca sama-sama. 2, 3. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Ayat 16. Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan, dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah dan mengenakan baju zirah, sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda. Ayat 17. Yang membangun di tembok, orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Nah ini saudara luar biasa. Berdoa nomor 1, bertekun nomor 2. Tetapi kita harus bisa buat rencana. Jadi jangan begini saudara. Ya udahlah, pokoknya aku ikutin aja dah. Pokoknya ikut arus aja dah, mengalir aja lah. Nah, manusia dikasih hikmat. Nih,
Tuhan kasih kita hikmat. Sebab itu kita juga perlu buat rencana. Ada yang mengatakan orang yang gagal membuat rencana, maka dia sedang merencanakan kegagalannya. Jadi kita harus juga buat rencana untuk rumah tangga kita, untuk usaha kita, untuk pelayanan kita, untuk keluarga kita. Kita harus buat rencana, saudara. Nehemia menghadapi tantangan. Dia membuat strategi dan rencana baru. Kalau sebelumnya oke, dia tempatkan orang ya kerja. Tetapi ketika dapat ancaman, maka Nehemia berpikir lagi. Dia bikin strategi baru. Dia harus tempatkan orang-orang yang bukan hanya bekerja, tetapi yang pegang senjata. Bahkan yang mengangkut itu satu tangan memegang ngangkut, yang satu tangan lagi pegang senjata. Luar biasa. Jadi kalau lagu bilang, madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Oh ini enggak. Dia bilangnya apa? Alat di tangan kananku, senjata di tangan kiriku. Wah, itu dua-dua tangannya itu dipakai, saudara. Nah ini baru rencana luar biasa. Nehemia seorang yang cerdas. Kita akan hadapi tantangan ini dengan strategi yang baru. Ada banyak orang mau sukses, tapi gak pernah mau merubah rencananya. Mau sesuatu yang baru terjadi tetapi masih pakai metode lama. Tidak akan terjadi itu, saudara. Harus juga kita itu melihat situasi, melihat kondisi yang terjadi. Maka kita harus juga merubah rencana kita. Sebelum pandemi, mana pernah kita itu berpikir kita melayani lewat online? Tidak pernah. Tetapi begitu ada kebutuhan, maka kita harus juga punya strategi baru dalam pelayanan. Saya harus merubah bahwa sekarang kepengurusan harus bukan saja regenerasi, tetapi harus intergenerasi. Coba kepengurusan kita, saudara, yang umur 60-an ada, 50-an ada, 40-an ada, 30-an ada, 20-an ada, saudara. Dalam satu kepengurusan. Harus merubah strategi supaya kita bisa menghadapi tantangan di zaman ini. Yang keempat, saudara, berpikir positif. Tadi yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat, berpikir positif. Kita baca di ayat 14. Yuk baca di ayat 14. 2, 3. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Saudara, perhatikan di situ. Ada dua hal yang ditekankan oleh Nehemia. Yang pertama adalah ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Pikiran kita ini harus positif, saudara. Dan pikiran positif yang benar adalah didasarkan kepada firman. Harus ingat kepada Allah. Allah yang maha besar, Allah yang dahsyat. Saudara, kalau engkau merasa tidak mampu, engkau merasa tidak sanggup, ingat, saudara, bahwa Tuhanmu itu maha besar. Masalahmu akan menjadi kecil.
Kalau Tuhan kita yang besar ini bisa menciptakan langit bumi yang seperti ini, saudara. Aduh, ini Nara nih yang suka naik gunung. Mana Nara? Coba kalau udah di atas gunung, apa yang dia lihat? Udah di atas gunung, apa yang dia lihat? Ya, awan. Lalu dirinya sendiri dia akan lihat bagaimana? Kecil. Saudara kalau masuk ke lautan naik kapal, di tengah-tengah lautan yang luas. Siapa yang pernah di sini naik kapal laut? Mana? Ya, Pak Tenglan pernah juga ya? Naik kapal laut kemana Pak Tenglan? Kemana? Kalimantan. Oke. Pak Korintus, mana Pak Korintus? Pasti pernah lewat laut kan? Pernah. Nah, kalau saudara di tengah-tengah laut, saudara, ini sudah laut yang luas ya, yang gak kelihatan lagi tuh pulau-pulau. Saudara akan merasa kecil. Kecil sekali. Itu air melulu di sekeliling kita. Kalau saudara takut sama air, saudara akan stres di situ. Air melulu itu sekitar kita. Lautnya sudah gak kelihatan dasarnya. Dalam. Dan kita di tengah-tengah. Kecil saudara. Nah saudara bayangkan. Itu yang menciptakan adalah Tuhan kita. Jadi kalau yang diciptakannya begitu besar. Ciptaannya aja begitu besar. Sekali lagi saya makan, kalau ciptaannya aja begitu besar, apalagi sang penciptanya. Dan kalau sang penciptanya itu adalah Tuhanmu dan Tuhanku, untuk apa kita takut? Untuk apa kita khawatir? Kalau saudara khawatir, iya tapi sekarang saya lagi gak punya duit buat ini nih. Anak mau sekolah, berdoa. Kalau saudara benar hidupmu. Kemarin saya baru dapat kesaksian dari anak kita ini. Yang anaknya di rumah sakit. Ya, dari Andreas. Dia kesaksian saudara. Ketika saya minggu lalu besuk mereka, hari libur waktu itu, hari Rabu. Setelah Titin diteguhkan, kami ke sana. Di situ juga ada Bapak Uda. Sana kita ketemu. Dan hari itu dia pulang karena berobat jalan cukup. Besoknya beberapa hari dia harus tes Mantoux supaya tahu apakah infeksi di parunya itu adalah paru TB ataukah pneumonia. Jadi dia pulang dulu. Nah begitu dia pulang saudara, besoknya Andreas kerja. Begitu di tempat kerja ditanya sama bosnya. Saya mau kasih tahu saudara ya. Kalau saya nggak kasih tahu saudara, ini merupakan seperti kabar biasa. Tapi ini ajaibnya karena saya kasih tahu ini saudara. Andreas ini baru kerja belum 1 bulan di tempat ini. Belum 1 bulan. Lalu ketika dia masuk kantor, bosnya tanya, gimana anakmu? Terus dia ceritakan, udah hasil ronsen, maka ada putih di paru-parunya, itu pertanda ada infeksi katanya, lagi mau nanti dites, dikasih obat dulu, antibiotik, beberapa hari dia akan tes. Lalu bosnya marah, bosnya marahin, dia bilang begini, sekarang kamu pulang, kamu gak usah kerja hari ini, bawa motor kantor, kamu bawa anakmu, bawa lagi masuk rumah sakit, bawa lagi, biar dia dirawat di sana, jangan dibawa pulang dulu. Ya tapi saya belum punya BPJS, baru urus BPJS. Lalu bosnya bilang, soal biaya gak usah khawatir, nanti saya akan cover. Saudara, belum 1 bulan dia bekerja. Lalu waktu saya ketemu kemarin dengan ibunya pun menangis bilang,
itu luar biasa pertolongan Tuhan. Saya mau katakan bukan masalah kesaksian ininya, saudara. Saya mau kalau Tuhan mau menolong gampang. Yang tidak pernah kita pikirkan. Gak pernah terlintas. Cara Tuhan itu luar biasa. Jadi jangan saudara pikirkan pikiran Tuhan ini dengan pikiran kita. Pikiran kita mah terbatas. Pikiran kita cuma apa yang kita bisa lihat ini loh. Tuhan punya pikiran itu tidak terbatas, caranya juga tidak terbatas. Yang penting adalah, kita itu harus memperkatakan. Ingatlah kepada Tuhan. Nah ini. Ingatlah kepada Tuhan, tapi hatimu harus terpaut kepada Tuhan. Hatimu harus berharap kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jangan berpikir seperti pola pikir kita. Oh, saya nggak punya, saya mesti pergi ke sini, minta ke sini. Itu terbatas, saudara, dan itu bisa mengecewakan. Tapi biarlah Tuhan yang akan membuka jalan. Dan kalau Dia buka jalan, itu luar biasa. Itu luar biasa, saudara. Ya, jadi pertama ingatlah, dia katakan, berpikir positif itu ada dua hal yang tengah. Yang satu ingat kepada Tuhan, lalu yang kedua berperanglah untuk keluargamu, untuk saudara-saudaramu. Jadi perjuangan kita ini adalah kita untuk keluarga kita, ya, sesama kita, bukan untuk diri sendiri. Kalau Tuhan membuka jalan, Tuhan memberkati, ingat, itu bukan untuk diri kita sendiri. Berperanglah untuk saudaramu, untuk keluargamu. Oke, yang kelima adalah, yang kelima nih terakhir. Tadi yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Ini yang kelima nih, terakhir. Jadilah siap dan berjaga-jaga. Bersiaplah selalu. Kita baca di ayat yang ke-9. Ayat 9. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Ayat 21, coba ayat 21 tolong. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu. Sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak dari merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Lalu ayat 22. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat. Setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem. Supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari. Dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Ayat 23. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku dan para penjaga yang mengikut aku. Dikatakan apa? Kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Nah, saudara-saudara, kita harus selalu ready. Siap siaga. Kalau bahasa Alkitabnya berjaga-jaga. Oleh sebab itu saudara, jangan punya mental mut-mutan. Kalau anak muda, ini harus dihapus dari kamus kamu. Mut-mutan itu tidak Alkitabiah. Alkitabiah mengatakan siap sedia, berjaga-jaga. Artinya selalu dalam keadaan siap. Sampai dikatakan
dia nggak sampai juga melepas pakaiannya. Selalu dalam keadaan siap. Jadi kalau dikatakan, ayo kamu hari ini pimpin pujian ya. Enggak bisa, saya belum siap. Di situ. Baik tidak baik waktunya. Rasul Paulus kan seperti itu bilangnya. Dia selalu siap memberitakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Ini prajurit, saudara. Mental prajurit begini. Selalu siap. Saudara, kalau di night worship, saya selalu memberikan jadwal itu paling banyak 2 hari sebelumnya. Saya sedang melatih para prajurit yang siap selalu. Ada yang pernah ngeluh, kenapa sih nggak dibikin aja jadwalnya sebulan? Bisa, saya bikin begitu bisa. Tetapi saya ingin melatih prajurit. Saya ingat dulu waktu kami di BEC, Bu Shirley juga di situ. Itu enggak pernah ada jadwal yang diberikan jauh-jauh hari sebelum. Betul ya Bu Shirley? Jadi kalau ada dulu scam di mana, itu langsung, oke ya, ini ya, nanti ke sana, ini ke sini ya, ini ke sini, bawakan sesi ini ya, bawakan sesi ini ya. Mental prajurit, siap sedia, berjaga-jaga. Itu siang malam siap. Para pekerja siap dengan senjata di tangan yang satu dan tangan yang lain pegang alat. Mereka siap sampai nggak sempat ganti baju. Kalau saudara memiliki mental ini, respon saudara begini, saudara akan membangun dengan sukses. Kalau mut-mutan, ya kalau lagi mau, kalau lagi nggak mau, ya udah. Wah, yang kayak gini sulit bekerja samanya, sulit. Ya. Jadi kesiapsiagaan itu penting sekali. Nah, jadi 5 hal ini mari kita biasakan dalam hidup kita. Saudara, jadikan ini budaya, gaya hidupmu. Pertama, gaya hidup berdoa, gaya hidup bertekun. Yang ketiga apa tadi? Gaya hidup buat rencana. Jangan biasa mengalir aja tanpa rencana. Biasakan buat rencana. Lalu yang keempat, berpikir positif. Dan yang kelima, siap selalu. Berjaga-jaga. Nah, kita hidup dan berada di dalam dunia yang gelap dan berbahaya. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Nih firman Tuhan. Sadarlah, jangan tidur. Dan berjaga-jagalah. Sebab lawanmu si iblis, dia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sebab itu Paulus menasihatkan agar kita memakai selengkap senjata Allah. Karena lawan kita adalah penguasa-penguasa di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 11. Mari kita bangun kembali, saudara. Izinkan Tuhan merestorasi hidupmu. Izinkan Tuhan merestorasi pelayananmu. Izinkan Tuhan merestorasi keluargamu, usahamu. Untuk itu mari kita kenali sumber-sumber apa yang bisa membuat kita patah semangat.
Ingat tadi omongan-omongan sampah, ancaman. Lalu yang ketiga apa tadi? Ya, yang ketiga tadi apa? Stres. Ya, stres. Makasih saudara sudah mencatat. Kenali sumber-sumber yang membuat kita patah semangat tersebut. Lalu sebaliknya, mari kita merespon, membiasakan diri, membudayakan dengan respon yang benar terhadap tantangan-tantangan dalam kehidupan ini. Dengan berdoa, bertekun, membuat rencana, berpikir positif, dan selalu siap dan berjaga-jaga. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita naikkan pujian, pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Yesus. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Katakan, yang kuingini, Yang kuingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. oh, dengan kesungguhan hati kita naikkan pujian. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Ya Tuhan, Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. ubah hatiku Tuhan. Ubah
firman-Mu. Tuhan, dalam hidup ini tidak terlepas kami dari segala masalah. Bahkan kegagalan-kegagalan. Tapi Engkau mau membangkitkan kami kembali. Engkau mau Tuhan, untuk kami tidak jatuh dan tinggal di dalam kejatuhan kami. Tapi kami mau bangkit kembali. Karena Engkau berkata, bangkitlah dan menjadi teranglah. Panggilan hidup kami adalah menjadi terang bagi dunia ini. Sebab itu kami harus bangkit. Kami tidak bisa menjadi terang kalau kami jatuh dan tinggal di dalam kejatuhan kami. Kami bisa menjadi terang ketika kami bangkit dan menyinarkan terang Tuhan. Sebab itu Tuhan, Engkau tolong setiap kami yang saat ini ada di dalam keadaan terpuruk. Biar kami mau bangun kembali. Biar kami mau bangun kembali. Kami bangun kembali keluarga kami. Kami bangun kembali pekerjaan kami. Kami bangun kembali hidup kami ini Tuhan. Kami bangun kembali pelayanan kami. Dengan kami mengenali hal-hal apa yang membuat kami menjadi patah semangat untuk kami tidak terpengaruh olehnya. Tapi kami mau berespon dengan benar. Kami mau meningkatkan doa kami. Kami mau meningkatkan ketekunan kami. Dan kami mau belajar untuk membuat rencana dalam hidup ini. Kami mau hidup dengan berpikir positif. Dan kami mau selalu siap, sedia dan berjaga-jaga. Tuhan, Engkau tolong setiap pribadi. Engkau tolong setiap keluarga yang mengalami keterpurukan saat ini. Biar kiranya bersama dengan Engkau, kami mau menata kembali, membangun kembali hidup ini. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tetapi Engkau berbicara kepada setiap pribadi, lepas pribadi, secara pribadi. Roh Kuduslah yang menghidupkan kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Dewasakanlah umat-Mu di tempat ini. Mereka boleh bertumbuh di dalam pengenalan mereka akan Engkau. Dan mereka boleh menjadi anak-anak-Mu yang dewasa. Yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran sesat. Oleh segala hal yang membuat mereka jatuh di dalam nama Yesus. Tuhanlah yang menyertai setiap mereka. Berkati setiap komsel. Agar setiap komsel bertumbuh, memuridkan setiap anak-anak-Mu. Berkati ya Bapa, berkati Yesus. Berkati juga setiap siaran yang dilakukan secara online. Baik ibadah raya, intim dengan Allah setiap hari. Net worship setiap Jumat dan setiap waktu dalam tayangan ulang mereka bisa menyaksikannya. Engkau memberkati. Biar lewat ini semua jemaat-Mu dimuridkan, didewasakan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Mari ya Tuhan, curahkanlah berkat-Mu atas kami. Mari para kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Sebab itu pulanglah dan bawalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pengurapan persekutuan yang indah dari Roh Kudus senantiasa memimpin dan menyertai hidup kita mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, mari kita serukan bersama. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Urapilah kami Tuhan, menjalankan visi dan misi-Mu, menjadi gereja yang sehat, kuat dan bertumbuh, hidup menjadi jemaat yang berkenan kepada Allah, menjadi jemaat yang berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Pakai kami Tuhan, GBI Gading Serpong, untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu. Silakan duduk, silakan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.